bersama Kesha dan Anet. Apa kabar semuanya? Apa kabar Anet? Baik, puji Tuhan. Apa kabar Kes? Baik juga, puji Tuhan. Pada saat ini kami akan beribadah bersama. Namun sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Teman-teman, saat ini kita akan membuka peribadatan kita pada hari ini. Sebelum itu, kita angkat pujian, mampirlah dengan doa. Mari kita berdoa, kita satu doa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami anak-anakmu, datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas segala berkat, rahmat, serta kebaikan-Mu kepada kami hari ini. Bapa, pada saat ini kita akan memulakan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar peribadatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Hanya dalam Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami berbuat. Haleluya. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat pada setiap harinya. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, What a Beautiful Name It Is. One with God, the Lord Most High.
Bapa, kembali lagi kami anak-anak-Mu memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun sebelum itu kami mau meminta pengampunan daripada-Mu atas segala dosa yang kami perbuat melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami yang kami lakukan kepada teman-teman kami, kepada sesama kami, orang tua, terlebih kepada-Mu yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami bisa selalu layak menghadap kepada-Mu untuk memanjatkan puji dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Riko Sumenda. Namun sebelum itu kita akan pujian, baca kitab suci. Shalom, damai di hati, selamat malam bagi kakak-kakak dan adik-adik remaja. Kita akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, pada saat ini terima kasih atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, remaja Gemim Bukit Muria Rike, beserta kakak pembina. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami Roh Kudus, agar supaya kami dapat mengerti apa yang hendak kami baca dan apa yang hendak kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya ambil di Daniel pasal 2, dibaca ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22. Sekali lagi diambil dalam kitab Daniel ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya." Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Oke guys, jadi pembacaan kita pada malam hari ini tentang Daniel. Mungkin kita sebagai orang Kristen sudah pernah mendengar tentang kisah dari Daniel ini, karena sudah dibicarakan, diceritakan oleh orang tua sejak masih anak sekolah minggu dan sampai sekarang. Jadi mungkin kita sudah tahu bahwa Daniel ini adalah seorang nabi yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kepintaran, penuh dengan kecerdasan. Seperti bisa kita lihat bersama, kita baca di ayat di pasal yang sebelumnya, di perikop sebelumnya, bahwa Daniel ini memiliki hikmat, memiliki kepintaran setara dengan 10 orang bijaksana. Jadi sungguh pintarnya, sungguh cerdasnya Daniel ini. Namun teman-teman, di pembacaan kita pada malam hari ini, di dalam Daniel pasal 2 yang berperikop tentang mimpi
mimpi Nebukadnezar. Jadi mungkin kalau orang mau baca ini panjang, ada 48 ayat. Kita mau ceritakan DP kronologis ini perikop ini. Jadi DP cerita ini Nebukadnezar ada bermimpi. Dia ada bermimpi tentang sesuatu yang menggelisahkan DP hati. Sampai dia menyuruh para pembesar-pembesar, para kasdim, para penerjemah, orang-orang bijaksana untuk dapat mengartikan ini Raja Nebukadnezar pemimpi. Singkat cerita dia panggil beberapa orang pembesar, beberapa orang bijaksana, dan orang-orang tersebut terlalu banyak, kalau istilah orang Manado, terlalu banyak putar-putar balik terlalu banyak wangango, akhirnya orang-orang terlalu bilang wangango dan pada akhirnya orang tidak bisa artikan. Maka pada saat itu geramlah hati dari Raja Nebukadnezar. Mungkin dengan amarah, dengan kondisi marah, dia perintahkan pada ini tukang eksekusi. Boleh orang baca di situ. Ariok, pemimpin pengawal raja. Jadi dia bilang, Ariok, ngana bunuh, ngana bantai semua ini orang-orang bijaksana yang ada di Babel situ. Karena semua ini tidak berguna, tidak ada yang bisa dapat artikan ini raja pemimpi. Akhirnya titah raja ini sampai di telinga Daniel dan kawan-kawan. Siapa dorong tiga itu? Hananya, Misael dan Asaria. Dorong tiga itu tuh Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi dorong tiga itu orang-orang bijaksana plus dengan Daniel. Mungkin pada saat itu dorong leader. Jadi itu dorong empat itu termasuk dalam golongan orang-orang bijaksana di Babel yang takut akan Tuhan. Dan titah itu akhirnya sampai pada orang empat petelinga. Akhirnya Daniel bertanya, Pak Ariok, kenapa so ini titah ini sampai raja membunuh pada orang-orang bijaksana? Ariok jelaskan, karena mimpi begitu. Pada waktu mendengar itu Daniel, apa yang dia lakukan? Dia mungkin muncul kecemasan, muncul ketakutan. Dia berdoa. Kalau dia bilang pada DP 4 orang tamang itu, DP 3 orang tamang itu, Misael, Hananya, dan Asaria, minta pertolongan dari Tuhan dan mohon kasih sayang dari Allah, supaya orang boleh dapat hikmat, boleh dapat artikan ini raja pemimpi. Akhirnya orang berdoa, orang bermohon pada Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat kepada Daniel. Dan Daniel dapat mengartikan mimpi itu. DP mimpi boleh orang baca itu tentang patung yang ada DP kepala dari emas, DP badan dari perak dan seterusnya. Tapi inti pembacaan kita tidak mau jelaskan tentang itu mimpi. Tetapi tentang bagaimana Daniel boleh dapat itu, arti itu. Jadi teman-teman, demikian Daniel akhirnya mendapatkan hikmat dan arti dari mimpi raja itu. Dan apa yang dilakukan Daniel, dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Itu boleh orang lihat di ayat yang tadi orang baca, di ayat 20 sampai ayat 22. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi Daniel meminta dan akhirnya Daniel mendapat hikmat, mendapat arti dari mimpi raja itu, dan dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan saya pada malam hari ini mengacu dari tema yang diberikan oleh kakak-kakak komisi, yaitu tentang hikmat. Jadi mungkin orang pernah dengar itu hikmat. Ada orang bilang, ada kata orang pintar, orang cerdas. Itu kalau menurut ngoni bagaimana? Tapi ada orang, kalau menurut kita yang kita baca dari beberapa referensi, ternyata kata pintar dan cerdas itu beda. Kalau pintar dia itu semacam ngana tahu segalanya, tapi ngana itu rajin membaca, rajin melatih ngana pediri, rajin
cari-cari wawasan. Jadi orang pintar karena usaha. Kalau kata orang cerdas, dia memang dari lahir. Jadi dia orang yang kreatif, orang yang dia banyak ide muncul. Oh dia kalau tes IQ dia mungkin IQ di atas 130 toh. So dikatakan cerdas sama dengan Albert Einstein begitu. Tetapi guys, pada malam hari ini yang torang baca ada yang melebihi dari kedua ini, kepintaran dan kecerdasan. Yang ketiga itu berhikmat. Jadi Daniel itu orang yang bijaksana. Daniel itu orang yang cerdas. Orang boleh baca di pasal sebelumnya. Alkitab bilang DP kebijaksanaan, DP kepintaran melebihi kata 10 orang bijaksana. Namun pada saat dia mendengar itu, dengan DP kecerdasan, dengan DP kepintaran, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia lakukan apa? Memohon hikmat. Jadi hikmat itu orangnya tidak bisa cari, orangnya bisa latih. Bukan bawaan dari lahir, tetapi orang boleh minta. Hikmat itu pemberian. Jadi ketika terompe otak, terompe kecerdasan, terompe kepintaran, soalnya tidak bisa. Nah di situ orang mesti minta hikmat. Hikmat datang dari Tuhan. Karena ada hal-hal yang orang tidak bisa pecahkan yang terompe otak. Tetapi Tuhan kasih orang hikmat dan orang tidak bisa jelaskan. Kenapa kita boleh? Kenapa kita sanggup Sementara kita begini, payah Sementara kita payah, sementara kita panggugup, sementara kita minta ubah cerita, kita minta ubah hitung. Mereka apa kita begitu Nah, itu ada hikmat di situ, teman-teman. Kalau ngoni barasa begitu. Jadi hikmat itu tidak bisa dijelaskan dengan ngoni kemampuan. Kenapa ngoni boleh baking? Nah, oleh sebab itu hikmat itu hanya perlu diperlukan permintaan kepada Tuhan. Pada saat ini juga ketika saya mengajak teman-teman semua untuk memohon, meminta kepada Tuhan ketika orang mempunyai masalah, ketika orang mempunyai hal-hal yang orang rasa orangnya tidak mampu. Saya mengajak kakak-kakak, adik-adik remaja untuk meminta kepada Tuhan. Oh, kita sudah tidak mampu misalkan mau ikut tes ini, kita tidak mampu mau ikut ujian, kita tidak mampu mau lakukan tapi pekerjaan ini. Karena begini, oh kita mau baking ini, mau apa di satu ini, kita mau kerjakan ini, mau gagal kita di sana. Di situ orang dalam kondisi blank, dalam kondisi sonen tahu baking apa. Oh kita pakai skripsi, tapi dosen pembimbing satu suruh baking begini. Kita pakai dosen pembimbing satu minta DP sebaliknya, mau bagaimana? Nah, itu kan sota stuck sota posisi blank. Memang tahu baking apa. Nah, di saat itu orang kecerdasan, orang kepintaran banyak berguna. Yang orang perlu hikmat. Jadi orang mohon kepada Tuhan berikan hikmat. Dan pada pembacaan pada malam hari ini Tuhan pasti menjawab. Asalkan orang sikap, orang perilaku setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau orang sudah diberikan hikmat, diberikan pencerahan, diberikan jalan keluar, ikutilah Daniel. Teladanilah Daniel. Dia memuji Tuhan. Dia mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan dia hikmat, berikan dia kemampuan untuk melewati masalah yang dihadapi. Begitu juga dengan torang. Torang juga jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa memuji Tuhan dimanapun torang berada. Biarpun cuma kecil-kecil toh, di jalan ketika torang ada hampir mau cilaka atau hampir mau jatuh, hampir mau injang sesuatu, puji Tuhan. Begitu nyana apa-apa, itu bukan kalimat dari seorang yang alim, tapi itu bagian dari ekspresi iman, memuji Tuhan dan mengucap syukur. Ya, begitupun juga dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan, mintalah hikmat daripadanya, supaya orang boleh diberikan kemampuan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami telah membaca serta merenungkan firman-Mu, kisah yang begitu ajaib yang terjadi pada Daniel. Kiranya demikian juga terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan dan berikanlah kami
masing-masing hikmat dalam melewati pergumulan permasalahan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah yang menjadi doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Riko. Namun sebelum itu kita menyanyi karya terbesar. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih lagi kami ucapkan kepadamu karena pada saat ini ya Tuhan kami masih boleh diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami boleh beribadah walaupun dalam kondisi seperti saat ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di masing-masing hati kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sertai kami terus yang beribadah pada malam hari ini. Engkau mau tuntun selalu, jauhkanlah daripada kami sakit penyakit, terlebih khusus penularan dari COVID-19. Begitu juga dengan kami semua, ya Tuhan, jauhkanlah daripada kami kecelakaan, berbahaya. Memberkati apa yang menjadi usaha kami, memberkati apa yang menjadi rencana kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, kiranya Engkau mau tuntun selalu. Berikanlah juga kepada orang tua kami kesehatan, kekuatan, penghiburan di dalam mereka mendidik maupun menafkahi kami. Berikanlah mereka kesabaran, kebijaksanaan, hikmat yang berasal daripadamu. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa bagi kami semua yang saat ini masih dalam status pelajar, yang pada saat ini ya Tuhan keadaan mengharuskan kami untuk belajar di rumah. Biarlah kiranya apa yang akan kami pelajari dalam kondisi ini bisa menambah ilmu kami, bisa menambah kepintaran kami, kecerdasan kami. Terlebih juga kami mau minta hikmat daripadamu agar supaya pembelajaran yang di rumah itu bisa sesuai dengan minat kami dan menjadi bekal bagi masa depan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami Gemim Bukit Muria Rike yang pada saat ini sedang membangun. Biarlah kiranya Tuhan berikanlah para komisi pembangunan hikmat, orang-orang yang berperan di dalam situ, biar Engkau berikan hikmat, berikanlah topangan dana, materi, agar supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik
dan nama Tuhan dimuliakan lewat Gereja Gemim Bukit Moria Rike. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Pimpin dan sertai terus dimanapun kami berada. Inilah doa kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita saat ini telah kelar. Dan kita angkat satu pujian, Cita Remaja Teladan Gemim. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada Kak Riko yang sudah membawakan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Jangan lupa cuci tangan, Pakai masker, jaga jarak, and stay safety guys. Bye.